Masih dengan tema kita pintu-pintu neraka yang saat ini ada di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita, saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Billahi min dzalik subhanallah. Ya Allah Pak, kalau nggak mau anaknya buat saya aja Pak. Astagfirullah. Subhanallah, dia kesel katanya gara-gara anak bayinya nangis. Kalau anak bayi bisa ngitung duit Bapak bingung. Subhanallah. Emang bisa nangis? Ya memang cara komunikasinya nangis. Kalau dia bisa bawain acara Islam itu indah, Bapak Bukan juga bayi bingung. namanya itu Caca. Itu namanya Caca, subhanallah. Ustadz Syam, bener gak Ya, sih pintu siap. neraka yang sekarang terbuka di dunia adalah melalui pintu Homer? Maksudnya gimana? Deketin aja gak boleh, tapi aduh gimana maksudnya sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 99:1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Dua ayat yang komprehensif, komplit, membahas tentang khamar, judi, dan selanjutnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang pertama disebut adalah khamar. Yang pertama disebut adalah makanan dan minuman yang memabukkan. Karena mungkin di antara kita, di antara orang yang tidak mau belajar, orang-orang yang tidak mau bermajelis ilmu, mereka menganggap bahwa minum itu kan tidak merugikan orang. Kan ini kan dosa-dosa saya sendiri, nggak ngerugiin orang lain. Subhanallah. Padahal sebelum membuka pintu neraka, pintu khamar itu pintu khamar membuka pintu kecelakaan dunia dulu. Pernahkah kita mendengar sebuah kisah? Ada seorang yang ahli ibadah. Dia suka beribadah, banyak ibadah, bukan ahli ibadah, tukang ibadah. Jadi banyak ibadahnya, banyak sholatnya segala macam. Akhirnya suatu ketika digoda oleh setan. Disediakan, maukah kau berzina? Tidak mungkin saya berzina. Maukah kau membunuh? Tidak mungkin saya membunuh. Maukah kau minum khamar? Tidak mungkin saya minum khamar. Ya udah kalau begitu, kalau harus milih dari tiga ini yang mana yang kau pilih? Maka dikatakan kayaknya yang paling ringan minum khamar deh. Kan gak ngerugiin orang. Kalau berzina ngerugiin diri sendiri, merugiin orang. Kalau membunuh menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau minum khamar itu cuma merugikan diri saya sendiri. Diteguknya lah khamar tersebut. Apa yang terjadi? Setelah ia mabuk, dia melihat seorang wanita cantik, dia pun menzinahinya. Ternyata wanita cantik ini hamil, karena tidak mau tanggung jawab, dia pun membunuh wanita tersebut. Subhanallah. Jadi jangan kira khamar hanya membuka pintu neraka, tapi khamar itu membuka pintu keburukan yang ada di dunia. Dan ini adalah rijasum min amali syaitan. Ini adalah najis daripada pekerjaan syaitan. Udah pekerjaan setan, najis pula. Kita najis biasa saja, kita jijik mendengarnya. Apalagi najis dari pekerjaan syaitan. Tapi ini mohon maaf, mohon izin tabe, yang dipanggil untuk menjauhi khamar itu memang siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman saja. Jadi kalau mengaku punya iman, taatlah untuk menjauhi khamar. Terima kasih jazakallah Sama-sama, khair Kak Caca. Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa Ustadz Maulana. Iya. Mau ngajak ngobrol lagi gak nih? Mau Oke deh, dong. langsung ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Silakan Ustadz ya. Tunggu dulu. Ya. Ini ada, aduh. Apa? Gede banget pitinya. Kenapa? Kasih lihat jam adu. Oh iya ada tayangan yang, Ya. aduh ini dia tayangannya. Min dalik semana udzubillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa menangis, Bu? Ibu kenapa nangis? Ya Allah, kenapa anak dari kecil diurus kok bisa segitu? Sedih banget Pak Ustadz. Tolong dijelaskan. Ibu
Bu, dengan ibu siapa Bu? Dengan Ibu Hajanyo dari Pagelaran, Pandeglang, Banten. Majelis Taklim Darul Magfirah. Ibu, kalau ibu digituin sama anak, gimana perasaannya ibu? Sakit banget Pak Ustadz. Coba sampein anak-anak dimanapun berada di Indonesia ini semuanya penonton jamaah Islam tidak untuk tidak menyia-nyiakan orang tuanya. Ya Allah, khususnya anak-anakku dan semua publik anak-anak Indonesia jangan sampai menyakiti itu orang tuanya. Dosa di dunia masa akhiratnya. Mohonlah anak-anak pemuda sekarang, pemudi, tolong sayangi orang tuamu. Bapak dan ibu kamu disayangi. Mohon kamu jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Ustadz. Kasih tepuk tangan dulu Bu. Hati-hati. Ada pintu neraka yang ada di dunia ini, yaitu pintu durhaka kepada orang tua. Ketika anak durhaka kepada orang tua, maka tertolaklah amalnya. Sekali lagi, tertolaklah amalnya. Tadi gambarannya bagus banget. Ambil piti dari panti jompo. Sebenarnya itu sudah durhaka anak yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Kenapa? Karena seharusnya salah satu bakti anak kepada orang tua tidak boleh jauh dari orang tuanya. Karena jangan sampai orang tuanya butuh sama dia. Dengan alasan apapun. Sempatkan waktumu. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua dibenci oleh Allah. Iya. Ridallah biridal walidain, sutullah sutul walidain. Jangan pernah melihat wajah orang tua sedih. Marah disebabkan karena kita. Karena ketika orang tua marah, sebenarnya sesungguhnya Allah yang marah padamu. Dan orang yang ada orang tuanya tapi dia sia-siakan, sebenarnya dia menolak pintu surga padanya. Yang ketiga, bahayanya durhaka sama orang tua, terhapuslah amal kebaikannya. Terhapus, tertolak, dibenci, terhapus. Dan yang paling membahayakan juga, orang yang durhaka sama orang tua, maka tidak diampuni dosa-dosanya. Tidak diampuni dosa-dosanya. Yang lebih parah lagi, anak yang durhaka sama orang tua tidak akan mencium baunya surga. Tidak akan mencium baunya surga. Jangan harap masuk surga. Mencium baunya surga pun tidak akan mungkin. Dan kedurhakaan sama orang tua, itu langsung dapat siksanya di dunia. Ada yang datang sama orang tua di sini? Ini Ustadz nih 12 tahun nih Ustadz nih. Sini Peluk, sayang. Tuh, peluk sini, ibunya. sayang. Peluk ibunya Ayo, sekarang. Ayo, ayo, sayang. 1, 2, 3, ayo. Peluk. Neng. Peluk orang tuanya. Siapa yang datang sama orang tuanya? Jongkok. Cuma ini. Masya Allah, tabarakallah. Mau ngomong apa sama ibunya coba? Mah, Dew minta doa dari Mama. Amin. Amin. Inilah buat kita semua. Jangan jauh-jauh cari surga. Tapi ada surga dekat dari kita. Yakni adanya orang tua. Al-jannatu takta akda ummati. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Untuk tidak durhaka sama orang tua. Karena pintu neraka ada di dunia ini. Yakni pintu kedurhakaan kepada orang tua. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, luar biasa. kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Perlu kita sadar nih buat para pemuda-pemuda ya gitu. Bahwa kalau ketika kita masih bisa melihat orang tua kita di dunia, artinya 3 pintu surga, 4 pintu surga masih ada depan mata kita. Termasuk mertua kita ya Ustadz Maulana ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang gantian. Jamaah Islam itu indah yang sekarang mungkin lagi nangis-nangis, tersentuh nih banyak yang nangis-nangis. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang punya kesempatan buat nanya sama guru-guru kita. Karena kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke Ibu, silakan
sekarang saya pinjam mic-nya ya Bu ya. Yang mau bertanya siapa? Coba angkat tangan Bu, angkat tangan Bu. Ini semuanya masih sedih nih rasanya nih. Ibu deh silahkan ya. Silahkan mana Ibu? Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Dengan Ibu Nun dari Majelis Taklim Darul Maghfirah Pagelaran Pandeglang, Banten. Baik, mau bertanya sama siapa Ibu? Saya mau bertanya sama Habib Usman. Boleh Ibu silakan. Pertanyaannya apa? Nah, benarkah tidak ada lagi rasa takut dan bersalah saat meninggalkan sholat ini? Bisa jadi ini pintu neraka yang sudah terbuka di dunia saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaannya Habib. Tuh, silakan Habib. Ya akhirapun Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ketika tiangnya rusak, maka akan rusak semuanya. Ketika tiangnya hancur, maka akan hancur semuanya. Salat itu adalah pintumu menuju surgamu. Surganya siapa? Surganya Allah. Kalau kamu mau dapat surganya Allah, maka lewat pintumu dengan salatmu. Salatmu adalah pintumu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika seorang hamba dia tarikus salat, dia meninggalkan salat, maka celaka dia. Hancur dia. Bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Yakni pembatas antara seorang muslim, yakni yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah tarikus salah, adalah meninggalkan salat. La islama liman tarkas salah, tidak dikatakan dia Islam ketika dia meninggalkan salat. Dikatakan bahwasanya dia kafir ketika meninggalkan salat dengan cara sengaja. Dia kafir mengatakan bahwasanya nggak apa-apa nggak salat, salat nggak penting, kafir dia. Keluar dari agama Islam. Jangan sembarangan dengan salat. Salat adalah perintahnya Allah. Salat adalah mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang diambil oleh Rasulullah menuju Sidratul Muntahanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan yang dilakukan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah, satu-satunya perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril adalah dengan salat. Wala khata fil islami liman tarkas salah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan salat. Bukan Islam dia. Jadi salat itu betul-betul penting. Janganlah kalian anggap remeh salat. Bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan dan sahabat sepakat, bukan dikatakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah kalau dia terkes salat. Ini magolanya Sayyidina Umar bin Khattab. Enggak ada bagian kamu. Enggak dapat hak kamu ketika kamu meninggalkan salat. Kami Islam adalah dengan salat. Kami Islam adalah dengan beribadah kepada Allah dengan salat. Mi'rajnya Rasulullah SAW adalah berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mi'rajnya kita sebagai umatnya Rasulullah adalah dengan salat. Salat itu kita tahu. Salat itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia ninggalin salat berarti dia melakukan perbuatan keji dan munkar. Ini sama kayak waktu saya ceramah, waktu di maulid saya. Kenapa tuh? Isinya tentang salat. Subhanallah. Besok 3 November juga maulid lagi, Cisarua Puncak Bogor. Masya Allah, jangan lupa datang ya. Terima kasih Habib, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, luar biasa. Sekarang siapa nih yang mau bertanya lagi sama guru-guru kita? Angkat tangan. Angkat tangan Bu, oke. Yang sebelah sini deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sama Ustadz Syam. Silahkan. Siap, Ibu, mangga. Ibu dengan siapa? Ibu Imas dari Majelis Taklim Darul Maghfirah Pagelaran Pandeglang, Banten. Pagelaran Pandeglang, Banten. Masya Ibu Allah. Imas, pertanyaannya apa buat Ustadz Syam? Benarkah pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mendustakan agama? Apa itu? Menuju jalan ke neraka ya. Terus tolong dijelaskan apa yang dimaksud mendustakan agama, apa
dengan mengata-ngatain Ustadz gitu. Tolong mohon dijelaskan. Ngata-ngatain Ustadz. Ngata-ngatain ustadz atau ngata-ngatain siapa, Bu? Ngata-ngatain maksudnya ngata-ngatain siapa gitu. Tunggu, sabar, Ustadz Maulana, sabar. Ini kita konfirmasi dulu. Lu kenapa mau ngata-ngatain Maksudnya Ustadz? mau ngata-ngatain atau ngata-ngatain ustadz? Apa yang dimaksud dengan mendustakan agama itu dengan ngata-ngatain? Koma, ustadz gitu. Ustadz termasuk siapa aja lah gitu. Oh, ngatain ustadz atau kasih tepuk tangan Iya. dulu. Ngatain ustadz. Sekian tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Imas ya. Pokoknya Ngata-ngatain agama Ustadz gitu. bisa Ngata-ngatain agama Ustadz. bisa juga gitu. Itu bahaya, itu mah pentingnya intonasi. Iya betul, intonasi. Ada orang bertanya, bolehkah setelah berwudu kita menyentuh istri Ustadz? Padahal, Maksudnya? bolehkah setelah berwudu kita menyentuh istri Ustadz, Ustadz? pakai tanda koma dulu. Iya. Siap. Pokoknya begitulah Ustadz, siap mohon tausiahnya. Baik, kami guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka terbuka bagi yang mendustakan agama. Siapa itu pendusta agama? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Siapa itu pendusta agama? Apa sambungannya Bu, ayatnya Bu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang gak mau menyantuni anak yatim, gak sayang kepada anak yatim, jauh daripada anak yatim, justru menyakiti anak yatim, justru menjadikan anak yatim ini ladang mata pencahariannya. Ada begitu? Ada. Baru-baru viral ini subhanallah, sangat miris hati ini. Dia jual-jual anak yatim. Ternyata dia yang zalim terhadap anak yatim tersebut. Mencari keuntungan pribadi dari menjual kesedihan anak yatim. Padahal harusnya kita yang ngasihani anak yatim. Bukan ngambil keuntungan daripada anak yatim. Subhanallah. Maka jangan kita zalim terhadap anak yatim. Karena orang yang sayang sama anak yatim itu dekat sekali sama Nabi SAW. Sayangi mereka. Bagaimana cara sayangnya? Disekolahkan. Bagaimana cara sayangnya? Disantuni. Bagaimana cara sayangnya? Diberikan daripada keperluannya. Kalau bisa ambil satu yang kita jamin sampai sekolahnya, sampai kuliah misalnya. Seperti itu. Bukan hanya seremonial tiap tahun. Lebaran yatim. Setahun sekali dia baik sama anak yatim. Nanti tanggal 10 Muharram baru baik sama anak yatim. Yang pertama orang yang menghardik anak yatim. Itu disebut pendusta agama dalam surah Al-Maun. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mau bantu orang miskin. Pendusta agama itu yakin ada hari kiamat, yakin ada pahala sedekah, tapi nggak mau bersedekah. Selalu kita sampaikan, siapa yang bersedekah dilipat gandakan pahalanya. Amin. Paling kencang aminnya, tapi sedekah nggak pernah. Ngapain amin kalau nggak dilakukan? Amin. Itu tidak amin-amin saja tapi tidak pernah dilakukan. Maka memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mau membantu daripada sesama. Agama Islam ini bukan hanya berbicara tentang ibadah individu. Hari ini kita bahas tentang terbukanya pintu neraka. Ternyata pintu neraka itu bisa terbuka karena orang zalim terhadap orang lain. Maka janganlah kita zalim terhadap orang lain. Tadi pembahasannya tentang pribadi nih. Ada syirik, ada ini segala macam. Tapi kali ini pembahasannya bagaimana kita dihalangi untuk tidak zalim terhadap orang lain. Baik, jazakallah khair. Iya, sama-sama Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa praktek habis ini pokoknya ya. Nah siapa lagi yang mau bertanya Bu? Angkat tangan Bu. Ayo semangat. Yang bagian atas ini deh, bagian atas soalnya belum kebagian tadi nih. Silahkan. Oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nama saya Ibu Asma Khotimah Ya. dari Majelis Taklim Nurul Falah, Pandeglang, Banten. Ibu Asma Khotimah mau tanya sama siapa? Sendirian. Mau nanya sendiri? Mau nanya ke sendiri Habib. katanya Ustadz. Ini tanya dong Ustadz, bukan ketanya diri sendiri. Maaf, enggak kedengeran. Bagaimana Ya, Ustadz? lanjut. Lanjut. Bu. Mau nanya ke Habib. Oh ke Habib, oke kirain ke Ustadz Maulana.
Oke Bu. Mau nanya apa ke Habib Utsman? Mau nanya ini apa? Bertanya ke Habib Utsman, apakah benar pintu neraka itu yang saat ini sudah terbuka lebar di dunia, yaitu pintu cuek. Nah, kalau suami cuek, oh ya Habib. Kalau suami cuek gimana tuh ya Habib? Cuek sama siapa? Sama istri? Iya, sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami cuek sama istri orang mah malah bagus. Mau istri nih, istri siapa nih? Maksudnya istrinya sendiri, Beb. Mohon tausiahnya, Beb. Afwan ya Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang suami dia cuek sama istrinya, emang umumnya nih suami cuek sama istri. Kebanyakan asik sendiri, betul gak? Hah? Betul gak? Suami cuek sama istrinya karena sibuk dengan urusannya sendiri. Cuek dengan istrinya karena main game. Atau dia mancing. Atau apa lagi? Ada dengan hobinya. Maksudnya di sini bukan kayak gitu. Maksudnya di sini adalah ketidakpedulian atau rasa cuek seorang suami membiarkan istrinya tidak sholat. Membiarkan istrinya untuk tidak ibadah kepada Allah. Membiarkan istrinya untuk melakukan perbuatan durhaka atau maksiat. Atau melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoin, tabaruj. Atau apa lagi? Atau dia melakukan perbuatan yakni berbuat hal-hal yang Allah tidak ridhoin. Nah ini adalah kehancuran. Oleh karena itu, sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin terhadap istrinya, nggak boleh cuek dalam setiap apapun. Menjaga, mendidik, mengajarkan, mencontohkan sebagai seorang suami agar istri dan anak-anaknya mengikuti daripada syariat agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi suami mengajarkan istrinya ngaji, mengajarkan istrinya untuk menuntut ilmunya Allah, mengajarkan istrinya untuk sholat berjamaah, mengajarkan istrinya untuk apa lagi? Untuk baca Al-Quran, mengajarkan istrinya untuk mengerti hukum agamanya Allah sehingga berada dalam kebaikan dan ridhonya Allah. Oleh karena itu, ayo sebagai suami janganlah kalian cuek terhadap istri kalian sehingga kehidupan yang kalian lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan kalian akan celaka nanti di akhirat di mizannya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib pengingatnya pada pagi hari ini luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Suami istri pokoknya harus saling menyayangi, saling memaafkan kesalahan satu sama lain ya. Habis ini kita masih akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah